والإمام يخطب فقد نموت أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين حضرات المسلمين جماعة جمعة مسجد دار السلام رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman Islam dan diberikan istiqamah fil ibadah. Melalui mimbar Jum'ah yang mulia, Al-Faqir berwasiat untuk kepada diri kami sendiri dan juga kepada seluruh jamaah. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seringkali menggunakan waktu untuk bersumpah. Di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Atau di dalam ayat yang lain, surat yang lain Allah bersumpah dengan menggunakan wadduha, demi waktu duha. Ada juga wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah menggunakan kalimat-kalimat waktu yang digunakan untuk bersumpah. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu. Orang Arab mengatakan al-waqtu kas-saif, waktu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan terpotong-potong oleh pedang itu. Orang Barat, orang Inggris mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Menunjukkan betapa berharganya waktu. Dan kita hidup di dunia ini tidak pernah bisa mengulangi waktu. Tidak pernah ada waktu yang terulang. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada lagi hari Jumat 12 Desember 2025. Walaupun Jumat depan sudah beda tanggal. Karena itu para jamaah, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, jika kamu berada di waktu pagi, fala tantadhiril masa, janganlah menunggu waktu sore. Dan jika kamu berada di waktu sore, fala tantadhiris sabah, jangan menunggu waktu pagi. Untuk apa? Untuk melakukan amal kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kematian itu tidak menunggu harus sakit lebih dahulu. Kematian itu tidak menunggu harus tua lebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit dan tidak tua mati. Bahkan saya punya teman yang kemarin malam baru WA saya. Baru WA saya kemarin malam untuk minta tolong urusan, ada sesuatu urusan masalah haji. Dan tadi pagi saya mendengar
orang yang WA saya sudah meninggal dunia, almarhum di hari Jumat, wafat di hari Jumat. Menyadarkan kita semua bahwa kematian itu datangnya bisa kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika memang sudah tiba waktunya, tidak bisa kita menunda kematian atau mempercepat kematian. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab yang menerangkan tentang babu dzikrul maut wa qasrul amal. Bab yang menerangkan tentang perlunya, pentingnya kita untuk mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Jangan kita menjadi orang yang terlalu panjang angan-angan. Saya nanti akan sholat kalau usia saya sudah di atas 50 tahun. Iya kalau umurnya sampai 50. Saya nanti akan bertobat kalau saya usia 60. Iya kalau sampai 60. Bahkan baginda Nabi bersabda di dalam hadisnya, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai' yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Orang itu jangan sampai melewati malam kecuali wasiatnya sudah tertulis. Artinya apa? Ketika wasiatnya sudah tertulis, itu dia siap untuk sewaktu-waktu mati. Pertanyaannya, apakah kita? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar sejak mendengarkan baginda Nabi bersabda seperti ini, dawuh seperti ini, beliau tidak pernah tidur kecuali wasiat sudah tertulis di sebelahnya. Ayah saya ketika wafat tahun 88, beberapa hari berikutnya ada saudara kakak saya yang menemukan kaset, waktu itu belum ada CD, kaset rekaman wasiat untuk anak-anaknya. Antara lain wasiatnya, jangan pernah meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Setiap hari biasakan membaca Al-Quran walaupun hanya 1 lembar. Sebab Kanjeng Nabi dawuh bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Abdullah bin Umar sejak mendengar hadis Nabi ini, beliau tidak pernah tidur kecuali sudah tertulis wasiatnya. Artinya apa? Kita sewaktu-waktu siap. Mungkin sudah saatnya kita perlu, kalau tidak menulis wasiat, paling tidak kita merekam suara. Sekarang ada HP, ada rekaman suara. Kita rekam wasiat untuk anak-anakku. Kalau aku mati, tolong anak-anakku jangan rebutan warisan. Ayah tidak ridho kalau kalian rebutan warisan ketika ayah sudah tiada, ketika bapak sudah wafat. Anak-anakku, mohon maaf kalau bapak sebagai orang tua tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Mohon maafkan bapak, dan bapak minta jangan pernah lupa untuk mendoakan bapak ketika bapak sudah meninggal, sudah wafat. Paling tidak mungkin isi wasiat itu antara lain seperti itu. Jangan pernah meninggalkan doa, karena ketika orang itu sudah mati, semua amal terputus kecuali 3. Kata Nabi, apa itu? Waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Kadang-kadang saking sibuknya anak sampai tidak sempat mendoakan orang tua. Bahkan saking perhitungannya anak tidak sempat untuk nyelameti wong tuane. Kadang-kadang mau mengadakan acara selamatan haul untuk orang tuanya, itu masih hitung-hitungan. Padahal warisan sudah dibagikan. Inilah para jamaah, perlunya menulis wasiat atau merekam wasiat untuk anak-anak kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuh, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah engkau untuk memulai amal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Yang pertama, Nabi bersabda,
Hal yantadhiruna illa faqran munsiya. Apakah kamu akan menunggu datangnya kefakiran yang melalaikan? Faqran munsiya au ghinan mudghiya, atau kekayaan yang menyebabkan kecurangan. Au maridon au mardon mufsada, atau sakit yang bisa menyebabkan rusaknya tubuh. Au haraman mufannida, atau apakah kamu mau masih menunggu masa tua mufannida yang menyebabkan berkurangnya akal pikiran. Orang itu semakin tua, semakin lemah tubuhnya, dan memorinya mulai lupa, ingatannya kadang-kadang mulai lupa. Lalu Nabi juga bertanya, apakah kamu masih menunggu au mautan mujhiza? Apakah kamu masih menunggu kematian yang datangnya secara tiba-tiba? Au apakah kamu masih menunggu awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar? Apakah kamu masih menunggu munculnya atau datangnya dajjal, sejelek-jelek makhluk yang akan datang? Ataukah kamu menunggu hari kiamat? Artinya apa para jamaah? Kita tidak boleh untuk menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Bahkan sholat itu yang terbaik adalah as-salatu ala waktiha, sholat pada awal waktu. Kalau kita bisa sholat di awal waktu, jangan menunda. Kadang-kadang kita saking sibuknya sholat asar sudah menjelang maghrib, saking sibuknya sholat duhur sudah menjelang asar, saking sibuknya sholat isya, kalau tidak mau tidur kita tidak sholat isya. Akhirnya sholat isyanya karena sudah ngantuk, akhirnya sholat isyanya males-malesan. Dan itu tanda orang munafik. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Tandanya orang munafik itu adalah ketika mereka mengerjakan sholat, mereka sholat tapi kusala, males-malesan, aras-arasan, sengkak. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang seperti itu. Ketika mendengar azan, ayo kita bersegera mengambil air wudu. Bahkan kelak pada hari kiamat itu ada tiga model orang. Ada orang yang wajahnya bersinar seperti bintang. Ditanya oleh malaikat, apa yang engkau lakukan sehingga wajahmu bersinar seperti bintang? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang ketika mendengar azan kami mengambil air wudu. Mendengar azan lalu mengambil wudu untuk sholat. Mereka wajahnya akan bersinar seperti bintang. Lalu mereka yang bersinar wajahnya seperti rembulan ketika ditanya, apa yang kau kerjakan ketika engkau hidup di dunia? Kami adalah orang-orang yang ketika azan kami sudah dalam keadaan punya wudu. Inilah pentingnya kita punya jadwal sholat sehingga tahu, oh ini waktu duhur jam sekian, asar jam sekian. Sebelum masuk waktu duhur kita ambil wudu. Sehingga ketika azan sudah punya wudu, mereka akan bersinar wajahnya seperti rembulan. Dan mereka yang bersinar wajahnya seperti matahari adalah orang-orang yang ketika mereka ditanya, kami adalah orang-orang yang ketika azan kami sudah berada di dalam masjid menunggu waktu sholat. Jadi mereka sudah siap-siap dulu, ambil wudu, berangkat ke masjid, sehingga ketika azan mereka sudah berada di masjid. Inilah betapa besar pahalanya orang-orang yang menjadi muadzin, menjadi orang yang tukang azan. Karena apa? Karena mereka ketika azan mesti mereka sudah berada di masjid dan mudah-mudahan sudah punya wudu. Sebab saya khawatir orang-orang yang tukang azan begitu masuk waktu, sing penting azan dhisik, wudu'e mburi-mburi. Nah, ini tidak bersinar seperti matahari. Inilah para jamaah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah.
menjadi orang-orang yang semangat ketika kita melaksanakan ibadah salat, sehingga kita tidak masuk yang digambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang munafik yang ketika mengerjakan salat, mereka salat tapi dalam keadaan aras-arasan, malas. Kita harus semangat dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikati qudusi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa an sa'ir ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin, berikanlah kekuatan dan pertolongan kepada umat Islam, kepada agama Islam dan kepada umat Islam dimanapun saja berada, di tempat-tempat di mana umat Islam mengalami penindasan, di mana umat Islam mengalami kesewenang-wenangan, di Gaza, di Palestina dan dimanapun saja, berikanlah mereka pertolongan dan kekuatan darimu ya Allah. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin, hancurkan umat orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang melakukan penindasan kepada orang-orang Islam. Wa dammir a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh agama ya Allah. Allahumma aminna fi durina, ya Allah berikanlah keselamatan, keamanan di negeri kami ya Allah. Jauhkan Indonesia dari musibah dan bencana, jauhkan Indonesia dari banjir dan dari segala macam mara bahaya. Wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridak wa la taj'al wilayatana fi man khanaka wa asak. Jadikanlah wilayah kami, daerah kami, kampung kami, orang-orangnya mendapatkan orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, dan orang-orang yang bertakwa kepadamu. Jangan jadikan orang-orang di daerah kami orang-orang yang maksiat, ahli maksiat ya Allah. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin
mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Kami kadang-kadang masih terpeleset melakukan perbuatan dosa. Karena itu di hari Jumat ini ya Allah, kami memohon ampunan-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an sair biladil muslimin 'ammah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah Indonesia, jauhkanlah kami dan keluarga kami dari segala macam musibah, bencana, dari perbuatan maksiat dan dosa, dari segala macam yang tidak Engkau ridhai ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bahagiakan kami bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang yang mendapatkan nikmat di dunia tapi kami tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat, karena akhirat tempat kami hidup selamanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullah 'azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.